Pemirsa, senang sekali saya bisa kembali bersama Anda dalam DBS To The Point, program yang setiap pekan menghadirkan seorang newsmaker atau pembuat berita. Tampilnya Anies Baswedan sebagai calon gubernur dari poros Gerindra dan PKS bisa dibilang merupakan kejutan dalam Pilkada Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bukan kader partai. Dan satu hal lagi, dulu di masa pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2015 merupakan juru bicara tim pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala. Rute hidup Anies Baswedan berubah setelah dalam reshuffle kabinet 27 Juli lalu, Anies digantikan oleh Muhadjir Effendi. Hampir 2 bulan setelah itu, Anies memanaskan persaingan memperebutkan kursi DKI 1, jabatan yang bagi banyak kalangan sama dengan RI 3. Kalau Anda tahu RI 1 adalah presiden, RI 2 adalah wakil presiden, RI 3 itu adalah gubernur DKI. Anies lawan tangguh Ahok. Itulah judul DBS To The Point kali ini. Tetapi tidak hanya itu saja fokus pembahasan kita kali ini. Tapi kita akan membahas berbagai isu yang terkait dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Terutama karena Anda pasti juga punya pertanyaan yang sama dengan saya tentang mengapa kemudian Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sebelum mulai diskusi, mari kita simak pengantar berikut ini. Mas Anies Baswedan. Poros Gerindra PKS membuka kartu beberapa jam sebelum masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ditutup oleh KPU Jakarta. Anies Rashid Baswedan. Gerindra mengalah dengan memberi jatah calon gubernur kepada Anies Baswedan. Sementara Sandiaga Uno, kader Gerindra, sebagai calon wakil gubernur. Anies Baswedan termasuk elemen kejutan dalam Pilkada Jakarta. Bukan kader dari 2 parpol yang berkongsi, melainkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa Pilpres tahun 2014, Anies adalah juru bicara tim pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala dan sering mengkritik Prabowo Subianto. Kepada pimpinan. Kali ini Anies berduet dengan Sandiaga Uno yang kebetulan juru bicara Prabowo Hatta Rajasa di masa Pilpres 2014. Sebuah perkawinan politik yang tak kurang mengejutkan. Nama Anies Baswedan mulai terdengar setelah posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan digantikan Muhadjir Effendi dalam reshuffle kabinet pada 27 Juli lalu. Dalam survei terakhir yang digelar Poltreking Indonesia awal September lalu, Anies diprediksi menjadi lawan tangguh sang petahana Basuki Cahayapurnama yang kembali berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Selain Ahok, Anies harus menghitung satu elemen kejutan lain dari poros Cikeas, yaitu Agus Harimurti, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono yang berduet dengan Silviana Murni. Mas Anies, kelihatannya inilah politik. Dulu Anda ada di seberang dan sekarang Anda ada bersama Pak Prabowo dan PKS. Saya ingin dapat komentar pendek tentang ini. Ini adalah hidup. Ini adalah hidup. Saya bilang inilah politik, Anda bilang ini adalah hidup. Ya, kita terbiasa dengan perbedaan yang langgeng. Karena kita biasa melihat perbedaan yang berdasarkan identitas. Orang Jawa seumur hidup ya Jawa. Orang Sunda seumur hidup Sunda. Seorang Kristen terus, Muslim terus. Itu ada perbedaan-perbedaan berdasarkan identitas. Betul. Tapi ketika perbedaan karena ide, gagasan, maka misalnya menyangkut soal subsidi, mungkin saya sama Mas Don sama pindahkan temanya. Misalnya mengenai teks amnesti, mendadak Mas Don beda sama yang lain beda dengan saya. Nah, bangsa kita sedang mulai membiasakan. Karena sekitar 200 tahun terakhir ini kita mulai menyaksikan perbedaan ide, gagasan. Nah, termasuk demokrasi. Dalam berdemokrasi, kita menyaksikan ada yang namanya pemilihan. Ya. Ada pilpres, ada pilgub, ada lain-lain. Dan ketika saat itu kita harus memilih. Warga negara yang datang harus memilih. Termasuk saya waktu itu memilih. Pilpres sudah selesai dan sudah terbentuk pemerintahan. Pilpres sudah selesai, sudah terbentuk pemerintahan, lalu kemudian kita tentu bisa mempunyai pilihan-pilihan lain ya, artinya, dalam hidup. Betul, tim sukses sudah selesai. Udah selesai, dua-duanya udah selesai. Sudah selesai. Sudah. Nah,
kadang-kadang kita menganggap Pilpres itu masih ada terus tiap hari. Ya Pilpres kemarin masih ada, Pilpres, dan sebagian juga merasa Pilpres itu tiap hari. Karena itu siap-siap untuk Pilpres terus. Mas Anies, persoalannya adalah ibarat seorang yang menangis. Orang merasa air mata itu belum kering sebetulnya 2014 itu untuk melihat perseteruan. Karena waktu itu kan head to head yang menurut saya belum pernah terjadi dalam pesta demokrasi yang kita lakukan sebelumnya. Ini bagian dari pembelajaran kita sebagai bangsa. Kita pernah merasakan di tahun 50-an perbedaan karena ideologi. Lalu sekarang sesudah kita masuk di era demokrasi seperti sekarang, perbedaan ideologi tentu masih ada, tapi sudah sampai juga personality, sampai pada gagasan, sampai pada policy. Ini bagian dari sebuah proses pembelajaran. Tapi ada satu hal yang saya harus garis bawahi. Ketika Pilpres itu namanya lawan, bukan musuh. Namanya lawan, bukan musuh. Itu dua terminologi yang berbeda. Sekali. Hari ini saya adalah lawan bicaranya Mas Don. Betul. Dan kita adalah teman berpikir. Bukan lawan bermusuhan. bicara adalah teman berpikir. Wow. Lawan dalam badminton adalah teman olahraga. Lawan di dalam pemilu adalah teman demokrasi. Nah, tapi beda dengan musuh. Lawan saling menguatkan, musuh saling menghabisi. Nah, kita seringkali ketika berbeda menganggapnya bermusuhan, lalu saling menghabisi. Di Republik ini, ideologinya beda-beda. Pikirannya beda-beda. Lihat ada PSI, ada Masyumi, ada ini. Lalu, Mas Anies, ini untuk saya terpukau dengan apa yang Anda katakan. Dan saya kira penonton juga akan mendapatkan pencerahan baru tentang bedanya lawan dan musuh. Kira-kira begitu. Dan dalam politik itu lawan. Kan gitu. Dalam olahraga pun lawan. Iya, tapi bukan musuh. Kira-kira setelah itu bisa orang berjabat tangan, bukan? Saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa ketika lihat gambar tadi, saya teringat pada gambar ketika Anda berbicara tentang Pak Prabowo. Kita lihat gambar ini. Agak aneh, karena yang dituding punya masalah agama itu Jokowi. Karena Jokowi dianggap bukan seorang Muslim. Isu yang diarahkan sebenarnya isu yang menjadi kelemahannya Prabowo. Prabowo justru dari keluarga yang tidak semua saudaranya beragama Islam, ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya, tetapi justru Jokowi yang dituding. Ini satu taktik kampanye gelap yang berbahaya sekali. Bulan Mei kemarin tidak ada yang mengasosiasikan Prabowo dengan kekuatan Islam. Sesudah ada koalisi dengan partai-partai Islam, lalu mendadak label itu muncul. Jadi menjadi pertanyaan sebenarnya, jika kita menggunakan isu agama, isu etnis dalam sebuah kompetisi calon presiden yang dua-duanya, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, bukan dari tokoh organisasi Islam. Mas Anies, sengaja saya harus atau produser saya menaikkan kembali gambar ini karena ini soal ingatan. Dan bagi saya, publik harus paham, reason, kemudian ketika Anda kemudian ada bersama Pak Prabowo sekarang ini. Sekarang, bahkan pada catatan itu, apa yang saya katakan masih valid sampai hari ini. Masih valid sampai hari ini. Masih valid. Ini yang dikatakan tadi. Jangan pakai isu SARA, jangan pakai isu etnis. Masalah kita itu adalah soal korupsi, soal macam. Itu pengamatan itu sama sekali bukan serangan untuk kalau yang ini kalau yang lain nggak tahu lagi ya. Tapi kalau yang ini saya memaparkan fakta dan justru saya mengatakan jangan gunakan isu agama karena ini kita sedang berdemokrasi pakai landasan konstitusi. Lihat konstitusi dan konstitusinya mengatakan kita harus melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan. Jadi pilih orang untuk menjalankan konstitusi itu. Mendadak kan temanya jadi identitas. Nah ini yang sekarang di Pilkada Jakarta kita jangan ulang. Jangan pernah Itulah sebabnya orang bergembira. Ketika Anda hadir, orang akan berbicara pertama demokrasi kita naik kelas. Karena sebelum ini orang pada resah. Kalau bukan orang seperti Anda lawan Ahok, atau penantang Ahok, orang akan bilang ini kampanyenya itu bisa ugal-ugalan untuk mengumbar hal sektarian. Itu hapus ya, isu sektarian itu isu sudah kuno. Isu sektarian itu muncul ketika tak ada lagi kata-kata
gagasan yang bisa diungkapkan. Karena itu kemudian munculnya identitas. Apalagi yang bisa diungkapkan? Begitu pakai identitas, terus mau berbuat apa? Saya dengan identitas yang saya miliki, saya lahir dengan identitas ini. Ya, tetapi ketika kita bisa, makanya saya sebut, kita bisa mengungkapkan ide, mengungkapkan karya, apa yang sudah kita lakukan, lalu mengungkapkan rencana. Maka saya selalu katakan, pilkada ini harus jadi festival gagasan, festival karya, festival rencana, sehingga dirayakan. Dan publik, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ketika Anda bilang ini dirayakan, saya ingat Pilpres 2014. Mas, ini kan juga menarik untuk saya ketika Anda tadi bicara dalam video itu tentang Pak Prabowo, lalu kemudian ini juga lawan-lawan Anda pada 2014 bicara tentang Anda sebagai orang dari jaringan Islam liberal, lalu kemudian dari aliran Syiah. Ini kan cerita-cerita yang pernah ada. Betul. Memang saya ingin Anda saya ini tidak pernah dituding Syiah sampai menjadi juru bicaranya Bapak Jokowi. Sesudah itu saya dikasih label Syiah. Dan waduh, kampanye itu luar biasa. Nah, ini yang juga saya katakan, janganlah kita berkampanye begitu. Katakan, Anies salah dalam mengatakan kebijakan A, B, C, D. Tapi pelabelan-pelabelan seperti ini yang membuat mutu dari perdebatan itu turun. Dan itu tidak benar. Saya bukan Syiah, sama sekali bukan. Saya rektor Paramadina. Dan dengan posisi itu bukan Syiah, bukan Jil. Dan saya menjadi rektor itu menggantikan Bapak Muhammad Sohibul Iman yang sekarang menjadi ketua PKS. Jadi di dalam konteks ini menuduh pada hal-hal yang keliru dan dikampanyekan masif, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi saya percaya orang yang memiliki karakter tidak akan mengalami pembunuhan karakter. Masih satu lagi, Mas. Ini kan tudingan tahun 2014 ya. Lalu kemudian sekarang ini ada tanda-tanda orang mulai membersihkan tuduhan-tuduhan itu. Saya ingin menyampaikan Senin 26 September 2016. Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah DKI Jakarta tegaskan Anies Baswedan bukan penganut Syiah. Itulah sebabnya jangan kita memfitnah yang kemudian hari merepotkan juga. Jadi saya ini mengalami pelabelan macam-macam. Tapi saya bilang, selalu tanya, Nis gimana rasanya dilabelin, difitnah, di ini. Saya katakan, jangankan Anies yang orang biasa, Nabi saja mengalami fitnah terus-menerus. Jadi saya jalani ini aja nggak apa-apa. Selama saya memang bukan, dan memang bukan. Jadi saya waktu itu diundang, ditanya oleh mereka, saya bilang bukan, memang bukan. Mereka sekedar mau nanyakan aja. Mas Anies, ini kan ketika Anda berpindah seperti ini, ada lagi yang mau mengatakan, ini coba bayangkan, semoga saja dia lupa sampai perkataan gua dulu. Apa? Semua perkataan gua dulu. Ini kan maksudnya ketika Anda berdiri dengan Pak Prabowo ketika deklarasi. Lupa gundulmu, itu rakyat aja masih ingat. Jadi ada orang yang dulu mendiskreditkan Anda, sekarang harus membersihkan itu. Yang dulu mencintai Anda ketika Anda menyeberang, ngomongnya seperti ini. Mas. Tapi begini, saya harus garis bawahi sekarang ini, bahwa saya tidak menyeberang. Tidak menyeberang. Kalau begini, saya tidak pernah berencana untuk di kabinet hanya 2 tahun. Tidak pernah. Saya satu ketika dipanggil Bapak Presiden dan beliau mengatakan cukup sampai di sini karena saya dicukupkan tugasnya. Saya kembali menjadi warga negara. Dan saya tidak menjadi oposisi pemerintah sama sekali tidak. Saya kemudian saya keliling ke banyak tempat, memenuhi undangan-undangan, sekaligus silaturahmi sama teman-teman. Lalu ada proses pencalonan untuk sebuah provinsi. Lalu ketika misalnya sebuah provinsi, partai-partai mencari. Nah sekarang saya dicalonkan. Disitulah. Dan saya dicalonkan, apakah seorang menteri dicalonkan? Bukan. Seorang warga negara biasa yang tidak memiliki komitmen apapun dicalonkan. Cuman kita ini terbiasa untuk menganggap semuanya serba langgeng. Kalau sudah beda itu berarti beda seterusnya. Nyatanya kan tidak. Mas, nanti soal itu kita akan bicarakan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan kembali setelah pas jeda berikut. Jadi kalau kita lihat prosesnya,
Pertama, saya tidak pernah mengira berhenti di kabinet. Kembali bersama Mas Anies Baswedan dalam DBS To The Point. Mas Anies, ada cerita yang berkembang dan perasaan yang berkembang mengatakan bahwa Anda kemudian masuk ke kandang musuh, walaupun Anda tadi bilang bukan musuh, itu lawan ya, karena Anda kecewa dan sakit hati di reshuffle sama Presiden Jokowi. Ingin sekali saya dapatkan penjelasan tentang itu. Ya, jadi kalau kita lihat prosesnya, pertama saya tidak pernah mengira berhenti di kabinet. Betul. Oke. Kemudian ketika saya pun berhenti, tidak pernah mengira, Mas. Ya, lalu banyak orang tidak mengira. Sesudah itu saya melakukan yang saya kerjakan. Saya tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan yang terkait dengan perpolitikan secara langsung. Baru kira-kira 2 minggu terakhir ini. 2 minggu terakhir. Ya. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah ini pilkada, ini bukan pilpres. Saya tidak sedang berhadapan dengan presiden. Bukan, saya ini dicalonkan untuk menjadi calon gubernur. Oke, yang ini beda levelnya. Jadi menurut saya kita harus tempatkan ini secara proporsional. Lalu yang kedua, saya memang sudah selalu siap, Mas Don, siap untuk berhenti dari posisi menteri. Betul. Kenapa? Karena ini sebuah posisi yang ada batasnya. Lain dengan posisi suami. Kalau saya mendadak nggak jadi suami, kaget saya. Karena memang nggak ada batasnya betul, suami. dua hal yang berbeda. Tapi kalau jadi menteri itu pasti akan berhenti. Ada pelantikan, ada nanti purna tugas. Kalau suami kan terus. Mas. Jadi artinya begini, tidak ada namanya sakit hati dan bisa dilihat semua statement saya tidak. Itu proven. Itu tidak. Bahkan saya mengatakan kita harus memastikan bahwa pemerintah bisa sukses karena suksesnya pemerintah ini itu menjalankan apa yang kita janjikan Mas, dulu. lebih jauh sebetulnya orang berbicara tentang kan Anda ada di pihak lawan yang justru lawan Anda di DKI 1 menuju DKI 1 ini adalah orang yang didukung, itu Pak Ahok itu didukung oleh PDIP. Kira-kira begitu. Lalu kemudian orang secara tidak sengaja untuk mengatakan itu mau tunjukkan eksistensi untuk sebetulnya itu semacam perlawanan tanda kutip. Ya, menurut saya Jakarta membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan saya memandang cara kepemimpinan yang harus hadir di Jakarta itu kepemimpinan yang berbeda. Jadi, boleh kan kita memberikan alternatif? Betul. Dan saya juga merasa kalau kemarin-kemarin itu sudah ada calon alternatif, saya memberi alternatif itu bagian dari sehatnya hidup demokrasi, betul, bukan? bahasanya itu ya kewajibannya sudah ditunaikan oleh orang lain. Tapi kalau belum dan saya diundang untuk terlibat, saya katakan iya, saya siap. Saya tidak khawatir. Kenapa? Karena memang saya mau menawarkan sesuatu untuk Jakarta. Masyarakat Jakarta silahkan memilih. Ada juga pembicaraan yang mengatakan ini adalah bridging Anda untuk 2019 untuk bersaing dengan Jokowi. Itu cerita yang semua beredar. Ya, Mas. Nah, ini kerepotan yang saya alami. Karena kalau ada survei-survei nama saya muncul. Betul. Nah, saya sendiri partai tidak ada. Oke, kalau dilihat kekuatan ya. Betul. Partai nggak ada. TV juga nggak punya. Tapi bahwa nama itu muncul. Kalau saya hanya memikirkan apa yang dikatakan orang, saya nggak berani berbuat apa-apa. Itu betul. Jadi saya katakan saya mau berbuat. Dan rencana saya ya saya mau melakukan ini untuk Jakarta. Bukan untuk yang lain-lain. Oke, Mas Anies, gambar-gambar seperti ini memperlihatkan bagaimana dekatnya Anda dengan Presiden Jokowi atau Jokowi sebelum menjadi presiden. Ini saat-saat kampanye ada duduk di bangku pencitraan Jokowi atau citra Jokowi juga sangat banyak dibantu oleh Anda. Ini juga adalah gambar ketika saya tidak tahu persis. Ini Anda menyematkan sebuah tanda ke. Oh ya, ini penyematan di Solo. Waktu itu kita membangun namanya Gerakan Indonesia Mengajar, membuat Solo Mengajar. Dan Pak Wali Kota waktu itu Pak Jokowi itu ikut menjadi relawannya. Oke. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa ini juga salah satu gambar yang mungkin bisa dilihat oleh publik dan sangat diingat oleh publik. Gambar waktu konser Dua Jari. Yang saya ingat pada waktu itu, saya dengar Anda merupakan penulis pidatonya dengan judul pada waktu itu Manifesto People Power. Itu yang saya dengar. Betul. Mas, ini perlu sedikit klarifikasi tentang ini kan kedekatan seperti ini sangat ikonik. Kira-kira ya. Momentum-momentum seperti ini apakah terbawa ketika kemudian Anda menjadi lawan politik ketika maju ke DKI 1? Ya.
Jadi memang benar kami dekat, tukar pikiran, sepanjang perjalanan kampanye juga banyak sama-sama. Dan sesudah itu berada di kabinet. Ketika berada di kabinet saya menempatkan sebagai anak buah, bukan semata-mata sebagai partner. Saya adalah anak buah presiden dan saya taat komando presiden 100%. Karena memang posisi saya adalah bawahan presiden. Jadi hubungan masih jalan, tidak ada masalah. Tetapi begitu presiden memutuskan cukup sampai di sini, saya terima. Bahkan saya sampaikan presiden, terima kasih. Saya diberikan kehormatan untuk ikut mengurus bidang pendidikan. Dan saya kalau bahasa ininya sih seperti senopati. Kalau panglimanya itu bilang, senopati kamu berangkat ke Medan. Nah, Medan yang ditugaskan ke saya, medan pertempuran, pendidikan dan kebudayaan. Kemudian Panglima tarik, senopatinya harus siap ditarik. Jadi saya menempatkan diri. Beliau adalah presiden dan saya adalah menterinya. Nah, saya ikuti perintahnya. Jadi hubungan baik, tidak ada masalah, dan saya percaya Bapak Presiden adalah seorang negarawan. Sehingga beliau juga melihat ini dalam konteks Jakarta, bukan konteks yang lain-lain. Mas Anies, saya termasuk satu dari sekian banyak orang yang menyesalkan Anda sebetulnya di reshuffle. Anda tidak punya, bukan karena Anda punya kinerja yang tidak bagus, tapi mungkin Presiden harus mendengar teman-teman dari Muhammadiyah untuk dapatkan posisi itu yang secara tradisional memang ada dari situ. Sehingga saya bisa tahu konteksnya. Kalau mungkin Anda memahami cara berpikir Presiden untuk mengganti Anda, lalu kemudian tidak dalam konteks bahwa Anda kemudian sakit hati. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan saya ketika Presiden memutuskan itu pasti dengan pertimbangan yang lebih tinggi. Sama seperti saya harus memutuskan ketika saya menjadi menteri, saya harus memutuskan A, B, C. Yang buat anak buah saya belum tentu nyaman. Tapi saya memiliki pertimbangan yang lebih luas. Karena itu dalam struktur organisasi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi itu jangkauan pandangannya lebih luas. Bapak Presiden memiliki jangkauan pandangan lebih luas untuk kepentingan. Nah, memang kemudian habis itu banyak spekulasi. Tapi perlu saya tegaskan di sini, Bapak Presiden ini sangat disiplin. Kalau ada hal-hal yang bermasalah, lalu beliau akan buat rapat terbatas, membicarakan masalah itu. Ada banyak sekali rapat terbatas. Kalau tidak salah lebih dari 200 rapat terbatas. Dan selama ini tidak pernah ada rapat terbatas yang membahas terkait pendidikan. Karena memang tidak ada masalah. Artinya kalau kemudian banyak yang berspekulasi masalah itu, insya Allah tidak. Bahkan kalau bicara keuangan ya, kita wajar tanpa pengecualian. Serapannya 94%. Jadi kita bersyukur, tetapi saya ingin sampaikan, hanya Tuhan yang tahu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang saya tidak tahu. Rakyat juga punya suara, tidak tahu. Survei CSIS mengatakan 40% orang tidak happy ketika Anda di reshuffle. Buat saya sebuah kehormatan. Saya merasa tersanjung, terhormat bahwa apa yang kami kerjakan, dan saya nggak sendirian. Saya bekerja dengan seluruh birokrasi pendidikan yang kita menyeragamkan langkah. Makanya saya katakan kalau untuk berhenti kabinetnya, buat saya biasa saja. Yang berat adalah berpisah dengan teman-teman yang bekerja bersama sepenuh hati. Kemdikbud, para guru, para orang tua yang selama ini kami menjalin kemitraan. Mereka sudah berjalan bersama-sama. Jadi ketika saya berhenti, yang lebih terasa itu adalah dengan merekanya. Kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Saya istikharah dulu. Saya mau juga tanya pada ibu saya. Saya tanya sama ibu, saya istikharah, saya tanya sama istri, baru kita diskusikan. Setelah itu, lalu kesimpulannya ada. Kembali bersama Mas Anies Baswedan dalam DBS To The Point. Mas Anies, kita sebetulnya atau penonton ingin sekali tahu kenapa kemudian dan bagaimana proses sampai kemudian Anda ditunjuk yang membuat kita itu dan banyak orang itu mengejutkan. Iya. Jadi ceritanya panjang ya, tetapi saya sendiri memang tidak pernah mendaftar atau keliling sana sini. Tidak pernah mendaftar, kita semua saya tahu. Dipanggil itu dan teman-teman media banyak menanyakan. Itu betul. Pertama kali yang menulis itu Refli Harun. Refli Harun menulis 11 Agustus. Betul. Lalu habis itu banyak teman-teman media tanya. Tapi ada teman media juga saya nggak pernah berencana, nggak pernah memikirkan. Masih ingat saya isi tulisan itu mengatakan kalau mau cari lawan tanding Ahok, Anies Baswedan orangnya. Ya, salah satunya disebutnya gitu ya, Anies Baswedan. Nah, kemudian proses ini berjalan.
Sampai ada pimpinan partai yang menanyakan Menanyakan tuh kira-kira berapa waktu? Gini, mereka menanyakan tuh begini, bukan mengundang Anda menjadi calon, bukan. Kami sedang mempertimbangkan. Bila Anda didiskusikan, Anda bersedia tidak? Jangan sampai udah didiskusikan, orangnya nggak mau. Kan beda kalau saya memang berada di dalam. Kalau saya sudah berada di dalam, memang saya lain. Kalau dia tidak. Lalu ketika ada pertanyaan itu, baru saya bilang, saya mau istikharah dulu. Saya mau juga tanya pada ibu saya. Saya tanya sama ibu, saya istikharah, saya tanya sama istri, baru kita diskusikan. Setelah itu, lalu kesimpulannya adalah, kalau memang ada panggilan, maka teruskan tradisi yang ada di kita. Kita ini tradisinya, Mas, kalau ada panggilan, betul. Melakukan sesuatu yang baik, jangan takut, itu betul. Kerjakan. Mas, karena yang saya tahu, partai yang Anda sebutkan itu sebetulnya yang lebih dulu memanggil Anda atau menanyakan Anda itu ada P3, betul. Ada PAN. Bukan PKS sama Gerindra yang sekarang justru mencalonkan Anda, benar? Nah, itu proses di dalamnya yang saya tidak tahu, tidak terlibat. Karena memang saya bukan di dalam pertemuan-pertemuan. Betul. Tapi memang saya diundang pertama dengan P3 dan PAN. Tetapi kemudian bagaimana prosesnya nggak tahu, itu di dalam, ada bukan atau saya dengar ceritanya kemudian hari, tapi akhirnya justru PKS dan Gerindra. Dan saya perlu garis bawahi di sini. Gerindra dan PKS ini mengambil sebuah keputusan yang tidak biasa di dalam politik di Indonesia. Jadi tidak biasa dalam politik. Kenapa? Mereka memutuskan untuk mencalonkan bukan kader partai, bukan kader partai, kader bangsa. Dan bahkan dulu lawan politik. Ya, dan bahkan lawan. Hari ini bukankah kita kekurangan contoh itu? Dua partai ini sedang memberikan contoh. Saya mengatakan ini bukan semata-mata karena saya dicalonkan. Kalaupun bukan saya yang dicalonkan, tapi kalaupun mereka mencalonkan orang lain dengan kriteria seperti ini, inilah yang namanya kenegarawanan. Jadi, Anies atau bukan, tapi dengan kriteria seperti ini kenegarawanan. Menurut saya yang dilakukan Pak Prabowo, Pak Salim Segaf Al-Jufri, Pak Sohibul Iman, Pak Ahmad Muzani, mereka-mereka yang berunding, mereka itu mengambil keputusan bahwa kita pilih orang meskipun dulu ada lawan. Dan saya juga di sisi saya itu diundang, juga berat ya kali ya, diundang oleh yang dulu adalah lawan. Bukankah kita sedang belajar dewasa dalam demokrasi? Apa sih dewasa itu? Dewasa dalam demokrasi adalah memahami ambang batas di mana sebuah perbedaan tak boleh diteruskan. Karena kalau diteruskan rusak kepentingan kita. Kepentingan bangsa ini rusak. Mas, kenapa saya tanyakan ini ya? Sebetulnya jalan Anda bisa sangat berbeda. Andai kata, kan P3, PAN itu kan duduk di Cikeas. Ya. Andai kata lolos di situ, Anda tidak di poros Prabowo, tapi poros Cikeas. Kan cerita itu kan. Tapi kan ketika sudah jalan, jadi didiskusikan di sana, tapi kemudian di poros itu diputuskan yang berbeda. Itu betul, di poros itu. Bukan karena handicap, apa katanya Pak SBY tidak terlalu berkenan ke Anda, atau apalah. Saya tidak tahu persisnya, tapi keputusannya adalah Pak Agus Yudhoyono yang diusulkan, lalu dari Gerindra dan PKS, kemudian mencari juga calon yang lain. Jadi dalam waktu yang sangat singkat itulah kemudian saya pun diundang itu malam. 12:30 malam kira-kira, Mas. Mas, ini coba kita dengar. Ini kan ada penjelasan Pak Prabowo. Publik juga sudah tahu ini. Jadi penjelasan Anda. Menetapkan, mencalonkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota untuk masa bakti 2017-2022. Beliau bukan kader Partai Gerindra, bukan pula kader PKS, tapi Gerindra dan PKS tidak memandang harus dari partai. Kita cari yang kami pandang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada rakyat ibu kota. Mas, kenapa kita tampilkan ini? Karena ini menyangkut bagaimana kader-kader di bawah, kader Gerindra maupun kader PKS yang mungkin masih menyimpan rasa tidak enak ketika Pilpres 2014 Anda ada di lawan, kubu lawan pada waktu itu. Ini adalah sebuah sikap kenegarawanan yang kita harus akui.
Dan tentu bukan hal yang sederhana. Bagaimana memutuskan, dan buat PKS lebih luar biasa lagi. Betul. Mereka tidak mencalonkan kadernya. Sikap kenegarawanan macam apa yang sekarang kita mau lihat? Kita kadang-kadang kalau menyaksikan partai politik melakukan hal yang salah, maka kita beramai-ramai untuk mengkritiknya. Ketika partai politik menunjukkan sikap kenegarawanan, kita tak mau memujinya, kita mau diam. Karena partai politik yang melakukannya. Jangan. Ini adalah sebuah contoh. Dan saya mengapresiasi. Ketika beliau mengatakan itu, saya tersanjung. Saya bukan orang terbaik, masih banyak orang yang lebih baik lagi yang lain. Tetapi pesan beliau disampaikan apa? Kita mencari kader bangsa. Kita bukan mencari sekedar kader partai. Dan bukankah ini yang sekarang jarang? Bukankah ini yang sekarang kita sulit untuk melihatnya? Mas Anies, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Mereka adalah pemilih yang kritis. Mereka yang mengatakan, saya mau lihat dulu dah, Anies nawarin apa. Kembali bersama Mas Anies Baswedan dalam DBS To The Point. Dalam studio atau di studio kali ini, saya ditemani Kevin Egan untuk menyampaikan beberapa hal. Saya ingin tanya ke Egan, apa yang Anda mau sampaikan, Egan? Baik, terima kasih Bang Don. Dalam hasil survei yang akan saya tampilkan, ini akan menampilkan bagaimana tingkat elektabilitas dari Anies Baswedan apabila berhadapan dengan petahana yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nama Anies Baswedan sendiri baru muncul ketika Anies Baswedan tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama kita akan mulai pertemuan dari elektabilitas dan juga simulasi. Dari tingkat elektabilitas kandidat, Basuki Cahayapurnama menempati posisi pertama dengan tingkat 40,77%, disusul oleh Sandiaga Uno dengan 9,23%, lalu kemudian disusul oleh Anies Baswedan 8,92%. Hasil ini disurvei pada tanggal 6 hingga 9 September 2016 oleh Poltreking Indonesia, yang berarti dapat kita simpulkan ini disurvei pada saat Anies Baswedan belum resmi mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sekarang kita lihat bagaimana tingkat popularitas dari Anies Baswedan. Ya, kita lihat dari tingkat popularitas kandidat, Ahok masih menempati posisi pertama dengan perolehan 92,56%, Anies Baswedan menyusul 71,79%, Sandiaga Uno 64,10%, lalu disusul dengan Jarod Saiful Hidayat dengan posisi dengan perolehan 59,23%. Bagaimana dengan tingkat kesukaan? Nah, dari 400 responden yang disurvei oleh Poltreking Indonesia pada tanggal 6 hingga 9 September 2016, 64% menyatakan suka terhadap Ahok, ada 53% menyatakan suka terhadap Anies Baswedan, lalu kemudian ada 46% menyatakan suka dengan Sandiaga Uno, begitu juga dengan Jarod Saiful Hidayat, ada 46%. Itu adalah tingkat elektabilitas, popularitas, dan juga kesukaan. Kita akan kemudian melihat salah satu data lagi, yaitu simulasi Poltreking. Ada begitu banyak kandidat yang kemudian dilakukan simulasi, namun demikian kita akan mencermati salah satu saja, yaitu dua pasangan calon. Pada waktu itu, ketika itu, pada tanggal 6 hingga 9 September, Poltreking Indonesia sudah melakukan perkiraan bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Ahok juga akan berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Meskipun dari tingkat elektabilitas Anies Baswedan pada waktu disurvei menempati posisi 8,92%, namun ketika dilakukan simulasi dengan dua pasangan calon, Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menempati posisi kedua, berbeda tipis dengan Ahok dan Jarod, perolehan suaranya 36,38%, sedangkan Ahok dan Jarod 37,95%. Nah, saya kembalikan ke Anda, Bang Don. Terima kasih, Egan. Saya kembali ke Mas Anies. Hasil survei ini kan masih pasti akan turun naik kan. Lalu kemudian kalau lihat hasil survei ini, orang bilang, saya bicara dengan beberapa peneliti, baru akan terlihat justru ketika setelah ditetapkan, setelah jadi calon, lalu kemudian disurvei, ini akan berat, seolah-olah semua harus kembali lagi ke titik nol. Seberapa besar optimisme Anda tentang ini? Ya, cukup optimis, sangat optimis. Dan kami melihat, tentu saya harus nomor satu katakan,
ini sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu ini proses. Betul. Seperti ini. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kita akan hadir untuk membuat nuansa pilkada ini lebih baik. Betul. Jadi kita mau menawarkan gagasan. Dan saya percaya yang 25% itu, yang dalam simulasi, ini kan menarik. Kenapa muncul 36-37? Ketika orang dipaksa. Jika pasangannya ini, Anda pilih mana? Iya, betul. Okay? Yang 25% ini adalah orang yang belum menentukan pilihan. Betul. Mereka bukan swing voter, mereka undecided. Undecided. Nah, banyak di antara kita juga yang sering menentukan pilihan sebelum ada pilihan. Jadi belum jelas menunya apa, tapi udah milih dulu. Nah, sekarang udah ada menunya nih. Betul. Jadi jelas ini sudah di atas meja nih menunya. Di atas meja menunya. Nah, sekarang tentu akan konstelasi berubah. Tapi yang sangat menentukan yang kelompok 25% itu, kelompok 25%. Mereka adalah pemilih yang kritis. Mereka yang mengatakan, saya mau lihat dulu dah. Anies nawarin apa? Saya milih Anies, belum dengar dia ngomong apa. Betul. Kalau Pak Basuki, mereka sudah lihat. Tapi apa yang begini dikerjakan. Mas, ini saya pribadi atau beberapa teman yang saya dengar, begitu ada nama itu, ada semacam mulai seperti orang mulai terbelah dengan jelas untuk mengatakan tanpa Anda bicara pun orang bilang saya mau Anies. Sama seperti Ahok tidak bicara pun sudah jelas keputusannya ada di sana, atau Agus, kira-kira sama-sama seperti itu. Tapi orang betul-betul mulai basis Anda masing-masing itu sebenarnya sudah ada. Tentu kemudian untuk menentukan supaya itu kemudian meningkat, itu kan soal apa yang Anda tawarkan seperti Anda katakan barusan. Pertanyaan saya, memang Anda mau nawarin apa? Ya, yang pertama adalah semua yang sudah dikerjakan dan baik akan diteruskan dan dikembangkan. Tidak boleh kita hadir hanya sekedar mengganti dan menghentikan. Pak Basuki memimpin Jakarta selama 2 tahun. Sebelumnya dipimpin oleh Pak Jokowi. Sebelumnya dipimpin oleh Pak Fauzi Bowo. Banyak program, misalnya soal penanganan sungai misalnya. Itu dimulainya di era Pak Fauzi Bowo. Penyusunan rancangannya 2009. Dilaksanakan di ujung Pak Fauzi Bowo, diteruskan oleh Pak Jokowi, lalu dilihat hasilnya sekarang. Tapi rangkaiannya panjang. Karena itu kami, prinsip nomor satu adalah kita akan meneruskan yang baik. Kita akan mengembangkan yang baik. Mas, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Apakah yang saya putuskan selama 3-4 hari? Kembali bersama Mas Anies Baswedan dalam DBS To The Point. Mas Anies, orang pada umumnya tahu ada perbedaan yang sangat signifikan antara Anda dan Ahok, khususnya personality dan mungkin juga managerial style. Ada yang mengatakan Ahok itu kerja. Lalu kemudian personality-nya adalah keras, tegas, bahkan orang mengatakan kasar. Gitu. Lalu kemudian Anda datang dengan wacana sangat bagus, lalu kemudian orang ragu apakah Anda akan bisa mengendorse itu dalam bentuk kerja nyata. Itu Anda bisa jelaskan bagaimana? Nomor satu, saya percaya bahwa kerja ada sesudah kata. Kerja ada sesudah kata. Lalu sesudah gagasan. Kata ada setelah gagasan. Gagasan diterjemahkan dalam kata-kata, lalu menjadi kerja. Jadi kalau kita bekerja tanpa ada kata-kata, tanpa ada gagasan, maka yang dikerjakan bisa salah, bisa keliru, karena tidak ada arah. Itu nomor satu. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai keras. Lalu kemudian Anda santun dan mungkin orang mengatakan nanti jadi lemah gitu. Apakah yang saya putuskan selama 3-4 hari belakangan ini bukan sebuah keputusan tegas? Apakah hantaman kritik sana sini saya hadapi dengan senyum? Ya. Dan saya jawab dengan penjelasan. Saya tak memaki, saya tak menyerang, saya jelaskan langkahnya. Apakah saya bimbang? Tidak, saya yakin. Memimpin dengan tegas bisa dilakukan sambil senyum. Memimpin dengan tegas, saya ulangi. Memimpin dengan tegas bisa dilakukan dengan senyum. Memberikan perintah dengan kata-kata. Dan bisa dengan menyentuh pikiran dan hati. Republik ini harus kembali menunjukkan cara-cara yang bisa jadi teladan. Bagaimana orang tua menjelaskan pada anak-anaknya ketika melihat pemimpinnya mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk diungkapkan di ruang makan di rumah-rumah. Gak bisa, kita harus kembalikan. Memimpin adalah menjadi teladan meski dalam kata-kata. Mas, sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan satu hal. Apakah cara
Anda nanti berkampanye, tone-nya cuma seperti ini? Itu pertanyaan. Saya akan terus menyampaikan gagasan. Saya akan menunjukkan karya. Karena lamanya saya berada di kabinet sama dengan lamanya Pak Basuki berada di gubernur. Ya, anggaran yang saya kelola bisa dibandingkan dengan anggaran juga yang dikelola oleh Pak Basuki. Skala yang diurusin bisa dibandingkan. Kita sama-sama kira-kira 2 tahun berada di situ. Bisa dibandingkan juga. Karena memimpin itu seperti dirigen orkestra. Pemain biola, piano bisa memainkannya tanpa hadirnya dirigen, tapi dirigen yang berbeda memberikan ruh yang berbeda dalam sebuah perhelatan. Mas, itu ada survei dari Lembaga Psikologi Politik UI, kan saya kira Anda juga sudah tahu. Di situ dibilang orang Jakarta itu lebih membutuhkan pemimpin yang tegas, berani, santun itu justru nomor kesekian. Kan itu kan survei itu, saya tidak tahu. Tetapi saya ingin tanya, kalau Anda mau menanggapi survei itu, apa? Pertanyaan sederhana, apakah langkah yang saya terima dan lakukan beberapa waktu ini bukan langkah yang berani? Sangat bisa dinilai. Apakah saya berhadapan dengan kontroversi? Ya. Tapi kita tidak membuat kontroversi menjadi keruh. Sampaikan penjelasan. Ajak untuk bisa berpikir dengan jernih. Tunjukkan skalanya, mengapa ini dilakukan. Jadi yang dibangun adalah suasana yang positif. Berbeda pandangan terjadi. Seringkali kita melihatnya ini bukan mau ngurusi mandor di lapangan yang harus teriak-teriak. Ketika Anda bilang mandor itu saya berpikir tentang sesuatu. Lanjut. Jadi mandor di mana kita harus meneriaki orang-orang. Bukan. Ini adalah mengambil keputusan, berbicara dengan counterpartnya di DPRD, di banyak tempat, termasuk berhadapan dengan masyarakat. Mas Anies, terima kasih sudah hadir di DBS To The Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mas Anies Baswedan dalam DBS To The Point kali ini. Anda sudah menemukan menu di atas meja. Anda bisa mencicipi dengan mendengar mereka dan melihat mereka. Silakan Anda akan memutuskan, tentu masih ada waktu yang cukup lama untuk melihat dan mencicipi menu ini, mana yang paling cocok untuk Anda, mana yang paling sesuai dengan Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam DBS To The Point kali ini. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya.